Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Iklim Agustin. Selamat datang di konten pertamaku. Kali ini aku akan menjelaskan dan mereview sedikit tentang beberapa seniman dan desainer yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita nggak akan berlama-lama lagi. Yang pertama ada Ong Hariwahyu. Ini dia profilnya. Beliau adalah salah satu seniman yang berasal dari Madiun, 22 Desember 1958. Namun, beliau telah menetap di Jogja sejak tahun 1979. Beliau menempuh pendidikan di salah satu universitas di Yogyakarta, yakni Institut Seni Indonesia. Dan beliau pada kala itu sering dikenal dengan Best Visual Art Director karena telah banyak mendapatkan penghargaan di bidang tersebut. Selanjutnya, penghargaan atau prestasi yang beliau dapat adalah salah satunya yang pertama, beliau memenangkan penghargaan sebagai Festival Film Indonesia dengan kategori The Best Visual Art Director pada film Daun di Atas Bantal. Yang kedua, beliau mendapatkan penghargaan Piala Maya dengan kategori Tata Artistik pada tahun 2019. Untuk yang ketiga, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Bentera Budaya Yogyakarta karena telah berhasil mengangkat seni yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, beliau selalu menggunakan style dengan karakter retro dan lawalasan. Dan untuk karya-karyanya, beliau memberikan banyak karya-karya pada masanya dan salah satunya adalah untuk karya yang pertama, ini adalah salah satu sampul yang ada pada karya penulis Pramudia Ananta, yakni adalah Gadis di Atas Pantai. Untuk yang kedua adalah salah satu dari karya yang ada pada pameran yang beliau telah pamerkan, yaitu Janji Semoyo, dengan judul karya Nitsi Turung Emper. Yang ketiga adalah salah satu karya beliau berjudul Instalasi Telinga. Oke, untuk desainer selanjutnya ialah Ignatius Hermawan Tanzil. Beliau adalah seniman kelahiran Bandung dan beliau adalah seorang seniman yang memiliki darah seni di dalamnya karena keluarga beliau adalah salah satu pengusaha percetakan. Dari kecil beliau selalu membantu kedua orang tuanya untuk menjalankan bisnis usaha percetakan tersebut. Dan ketika beliau beranjak SMA, beliau mengambil jurusan IPS dan ingin bercita-cita sebagai desain grafis. Ketika banyak teman-teman beliau yang ingin menjadi profesi-profesi yang lain, karena beliau sangat mencintai dengan hal yang berbau karya seni. Beliau juga menempuh pendidikan di salah satu universitas luar negeri, yakni California College of the Art, di mana dari hal tersebut beliau dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Dari situlah beliau mendapatkan beberapa prestasi, yakni salah satunya adalah beliau dapat mengembangkan sebuah studio yang dimana studio tersebut dapat membuat branding dan dapat membuat sebuah brainstorming terhadap perusahaan luar dan perusahaan-perusahaan asing lainnya. Dan untuk selanjutnya adalah style yang sering beliau gunakan adalah style yang berbau dengan individualisme, namun tetap terdapat tradisi lokal di dalamnya yang berbau dengan Indonesia. Untuk karya-karyanya, beliau juga memiliki karya yang sangat autentik dengan Indonesia dan selalu mencampurkan Indonesia dalam setiap pembuatan karyanya. Salah satunya adalah beliau membuat salah satu studio, yakni Studio Leboya. Studio tersebut untuk sekarang berganti nama menjadi Dia, Lo, dan Gue yang berada di Kemang. Untuk yang kedua adalah beliau juga membuat sebuah instalasi publik yang dimana beliau ingin memperlihatkan kepada masyarakat mengenai karya seni dan kedekatan karya seni dengan masyarakat itu agar semakin erat dan semakin bisa menyatu. Dan instalasi publik tersebut ialah Forum Bersama. Dan yang terakhir adalah karya beliau berjudul Seni Kain
yang bertemakan Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah desainer atau seniman yang berada di Bali. Beliau bernama Ayib dan Mata Merah Communication. Ayib dan Mata Merah Communication atau yang sering dikenal dengan Bang Ayib adalah salah satu desainer asal Bali. Beliau adalah pejuang industri kreatif dan aktivis desain grafis yang ada di Pulau Bali. Beliau juga menjadi salah satu ketua ADGI dan menempuh pendidikan di Universitas Udayana serta menempuh pendidikan di ISI Denpasar, Bali. Dari pengalaman beliau sebagai aktivis dan sebagai pejuang industri kreatif, memunculkan penghargaan yakni Duta Kreatif Entrepreneur Network Asia Pasifik Thailand pada tahun 2017. Di saat itu beliau memiliki sebuah style atau keunikan dalam pembuatan karyanya, yakni beliau selalu memberikan kreativitas yang tinggi sebagai salah satu bentuk cara di mana beliau membuat karya-karyanya terlihat unik namun tetap sangat menarik untuk dilihat oleh para penikmat dan pengagum seni lainnya. Karya-karya beliau yang telah beliau bagikan atau telah beliau buat adalah diantaranya beliau adalah founder dari Mata Merah Communication, dan yang kedua adalah beliau juga membuat sebuah relasi atau connect working yang bernama Craft Connect, yaitu adalah kerajinan Indonesia yang dapat berkomunikasi ataupun dapat berrelasi dengan banyak negara sehingga dapat memasarkannya di beberapa negara. Dan yang terakhir adalah manajemen facilitator yang beliau telah buat pada tahun 2017. Oke, untuk selanjutnya adalah desainer dan seniman yang berada di Indonesia lainnya yang bernama Sakti Maki dan Maki Maki Branding. Sakti Maki adalah salah satu co-founder dan managing director serta prinsipan konsultan dan art director yang berada di Indonesia. Beliau juga sempat menempuh pendidikan di Art Center College of Design yang berada di Pasadena, California. Beliau juga salah satu penggagas sebuah studio yang bernama Maki Maki yang bergerak di bidang brand dan branding yang ada di Indonesia yang dikenal dengan metodologi The Queen of Brand atau The Brand of Quentin. Dari pengalaman dan profesi-profesi yang beliau jalani seputar dengan seniman dan art director lainnya, beliau memiliki beberapa penghargaan, yakni penghargaan pertama sebagai semifinalis Ernst & of the Young, dan yang kedua adalah The Young Entrepreneur Award pada tahun 2004. Dari karya yang beliau hasilkan dan korporasi yang beliau jalankan, beliau juga memiliki style, yakni profesional dan corporation. Untuk selanjutnya, karya-karya yang beliau hasilkan melalui Maki Maki Branding ialah Smart Friend, Loka, Century, dan Fresti. Yang terakhir adalah desainer dan seniman asal Indonesia yang aku bahas kali ini adalah Danton Sihombing. Beliau adalah seniman asal Jakarta, kelahiran 15 November 1968. Beliau adalah seorang perancang grafis dan sempat bekerja di Elite Graphic Artist atau AGA pada tahun 1997 sampai 1998. Beliau adalah lulusan Universitas Trisakti dan sempat menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta. Tidak hanya sebagai mahasiswa di dua universitas tersebut, beliau juga sebagai dosen di Institut Kesenian Jakarta, LaSalle College, dan Universitas Indonesia. Tidak hanya menjadi dosen juga, beliau juga sering menjadi dosen tamu di berbagai universitas di Indonesia. Dari pengalaman beliau sebagai dosen dan perancang grafis, beliau juga mendapatkan prestasi yakni gelar College of the Art Design, yakni SCAD di Georgia, USA, dan yang kedua adalah Event Indonesia Wow, yakni People, Youth, Women, Netizen pada tahun 2015. Dari karya dan aksi-aksi beliau yang beliau pernah lakukan selama ini, beliau juga memiliki karakteristik yang unik, yakni karakteristiknya berupa style berbentuk atau berupa tipografi. Karena sebagian karya-karya beliau, salah satunya adalah
buku yang berjudul Tipografi dalam Desain Grafis pada tahun 2001. Ada juga buku yang terbit pada November 2015, yakni Warisan 5 Desainer. Dan yang terakhir adalah beliau juga membuat sebuah brand atau membuat sebuah studio branding consulting yang bernama Inkara pada tahun 2000. Oke, sekian dari beberapa desainer-desainer yang ada di Indonesia yang bisa aku jelasin. Dan kali ini aku bakalan milih dari beberapa desainer tadi. Aku sangat tertarik dengan salah satu desainer asal Yogyakarta, yakni Pak Ong Hariwahyu. Kenapa? Karena menurutku dalam ideologi beliau, beliau membuat ideologi di mana ketika kita membuat sebuah karya, kita harus memberikan ruh, dan kita juga harus lebih peka terhadap lingkungan, dan menjadikan kita lebih banyak lagi untuk menjadi referensikan sebuah karya itu menjadi lebih organik, efisien, dan lebih praktis lagi. Meskipun karya yang aku pilih adalah Pak Ong Hariwahyu, namun semua desainer dan seniman yang aku bahas di sini memiliki keunikan, kreativitas, dan prestasi serta karya-karya yang sangat mengagumkan, di mana aku juga bisa belajar dari semua desainer dan seniman yang ada di sini untuk selalu terus berkembang, belajar, dan menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Oke, terima kasih udah menyaksikan video aku. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka sama video ini, kalian bisa like, dan kalian juga bisa diskusi sama aku di bawah ini, kalian juga bisa komen. Oke, thank you semuanya udah nonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.